semuanya, kembali lagi di acara Medixplain Live Instagram bersama aku Dr. Stefani. Dan seperti biasa sore hari ini kita akan kedatangan tamu ya. Beliau adalah salah seorang mental health activist dan dia juga noni Jakarta. Nah, pasti udah pada penasaran dong dan pada tahu dong siapa dia, yaitu adalah Noni Atala. Nah, sebentar lagi kita akan menunggu kedatangan beliau supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Nah, ini dia nih. Oke. Halo. Aduh, cantik sekali ya Noni Jakarta satu ini ya. Halo Non. Apa kabar? Baik. Aduh maaf, ini suara anjingku masuk ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh Yang maaf penting kan banget suara ya. Nonnya tetap terdengar. Nah, untuk teman-teman semua, jadi mungkin perkenalan sedikit. Di sini kita sudah bersama dengan Non Atala. Dia ini adalah seorang founder dari I Am OK dan juga Noni Jakarta tahun 2018 ya, Non ya? 18. 18. Sibuk berapa Ih, nih, Non? Alhamdulillah sekarang lanjut kuliah online. Hmm. Eh, Berusaha untuk bangun tepat waktu biar nggak bablas gitu kan. Tapi Oke. alhamdulillah kebantu gara-gara sahur gitu kan. Jadi kayak oh iya harus bangun pagi gitu. Oh, iya. Jadi Gitu. tetap produktif ya. Alhamdulillah tetap produktif. Just because kita di rumah doesn't mean kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, mungkin di sini Mm-mm. teman-teman juga udah pada tahu, soalnya kita sore hari ini bakal diskusi lebih lanjut, terutama tentang kesehatan mental, terutama kan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Non sendiri itu penting nggak sih? Sangat 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 penting. Jadi kan Hmm. walaupun the whole world is saying that kita harus di rumah terus, kita harus menjaga Hmm. kesehatan, kita harus maintain social distancing, tapi salah satu eh, aspek yang banyak orang mungkin agak mandang sebelah mata itu tentang kesehatan mental gitu kan. Hmm. Orang tuh cenderung mikir ya kalau misalnya gue fisiknya fine fine aja ya udah Hmm. bisa show apa the show must go on aja gitu kan. Tapi kalau Hmm. misalnya kita maksa gitu loh, misalnya kita merasa ada yang terganggu, kita lagi capek tapi we don't know why, secara fisik kan kita mungkin tidak exert that amount of activities as much as we Hmm. used to kan. Tapi kok merasa capek terus, ternyata itu sebenarnya gara-gara kondisi kesehatan mental kita gitu. Which is why I initiated si I'm Okay ini gitu. Karena Nah, hmm. like I've said before, banyak sekali orang yang sayangnya belum mengutamakan kesehatan mentalnya gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit ya, Non ya, tentang IMOK itu sebetulnya apa sih, dan tujuannya itu apa, dan didirikan sejak kapan gitu. Mungkin untuk teman-teman di sini biar pada aware juga nih. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya I'm Okay ini tuh merupakan sebuah kontribusi dari Hmm, aku pribadi untuk DKI Jakarta. Ini luar ya biasa. berawal dari Apnon, karena kan ya you know that we have to be apa namanya ditanyain kita mau kontribusi apa gitu kan. Dan as Oke. alhamdulillah as None Jakarta I was given the opportunity to create a platform. Jadi organisasi ini bergerak di bidang kesehatan mental. Hmm. Di sini aku dibantu sama teman-temanku, ada co-founderku, ada Sherin namanya, sama Kavin. Sherin ini temanku di kampus di psikologi UI. Hmm. Terus Kavin ini temanku dari Apnon, di Apnon 1000. We work together and to create this platform. Platform ini tuh as of right now berbasis mahasiswa-mahasiswi. Hmm. Jadi anggotanya itu dari usia 18 sampai 21 tahun paling tua. Kayaknya aku paling tua deh sekarang gitu kan. Dan Oke. Oh. alhamdulillah kemarin tuh pada tanggal 2 Maret kita Hmm. launching di Balai Kota DKI Jakarta. Alhamdulillah sebelum Wow. Covid ini. Jadi we Iya, were iya. able to create this opportunity dan it's such a memorable thing for me. Karena kemarin tuh juga dihadirin sama beberapa uh, pejabat kayak misalnya ada Deputi Gubernur yang mewakili Pak Anies, Hmm. kemudian juga ada Kepala Dinas,
Mhm. ada wali kota, Kasudin, dan juga ada perwakilan dari unsur legislatif, ada anggota DPR RI, and one of them is actually Mpok Silviana Murni. Wah, luar biasa. Uh-uh. Ketua Dewan Juri waktu pemilihan aku, dan juga yang nanyain ke aku, kamu kontribusi apa untuk DKI Jakarta. So Mhm. it was very emotional for me karena kayak I finally get a chance to show her kayak ini loh yang aku janjiin. Alhamdulillah setelah lengser justru aku baru bisa bikin Iya. kontribusinya kan gitu. Terus ada juga perwakilan dari pemerintah pusat, ada staf Mhm. khusus Kemenpora Alia Laksono. Mhm. She's also from Apnon. Mhm. Ada juga sama Ibu Ferry Farhati sebagai Ketua TP PKK DKI Jakarta gitu. Nah, Oke. program Jadi kita luar ini biasa sebenarnya, ya. Mhm. Banyak sekali sorry, supportnya ya dari pihak pemerintah dan mungkin itu juga menjadi alhamdulillah. gerakan juga ya untuk teman-teman anak muda di luar sana khususnya. Nah, tapi Mm-mm, mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih, Non? Kenapa mm-mm. sih awal mulanya tuh kenapa memilih kesehatan mental gitu? Atau mungkin punya pengalaman khusus gitu di bidang kesehatan mental sehingga bidang kesehatan mental ini menjadi peran yang ingin sekali Non perdalami khususnya di I'm Okay ini. Ya ini pasti ada unsur personal dari aku kan. Mhm. Aku pingin orang itu ada some sort of foundation tentang kesehatan mental. I know aku nggak bisa ngasih yang proper kayak kuliah di psikologi Mhm. enggak, but I want people, especially remaja, karena mereka kan generasi penerus bangsa, at least they have some sort of knowledge tentang kesehatan mental gitu. Makanya Hmm. konten-kontennya kita ini itu based on research masalah-masalah kesehatan mental yang dialami oleh remaja itu apa aja ya, khususnya untuk di DKI Jakarta. Ini termasuk bentuk dari program online kita. Jadi kita melakukan edukasi tentang kesehatan mental menggunakan pendekatan psikoedukasi gitu. Karena we're Hmm. still mahasiswa, ya kan. Kita tidak Iya. boleh intervensi secara langsung karena itu akan melanggar kode etik kan. So we can only do it by psikoedukasi. Kemudian selain online kita ada juga offline. Kita kayak roadshow untuk memberikan kayak pembekalan atau penyuluhan tentang kesehatan mental menggunakan metode FGD. So I want Hmm. the future generations to lebih aware, lebih peka, Mhm. lebih sadar tentang akan pentingnya kesehatan mental. So jadi ketika mereka merasa kok aku nggak fit ya hari ini ya, padahal aku berolahraga, padahal aku makan sehat, aku tidurnya cukup, Hmm. and all the things that doctors would recommend us, tapi sebenarnya isunya tuh bukan fisik gitu kan, kita capek Mhm. secara mental gitu. Iya, bener banget sih. Apalagi kan pas lagi pandemi kayak gini kan orang-orang pada Mm-mm. banyak banget ya yang mungkin burnout lah atau mungkin Mm-mm. mengalami apa namanya capek gitu secara mental. Nah, kalau Mm-mm. menurut Non sendiri apa sih Non dampak dari self quarantine itu untuk kesehatan mental kita? Sebenarnya banyak karena Hmm. yang kita perhati ini ada orang yang awal-awal kan pasti ada yang panic buying, ya kan? Iya. And all of that panicness itu bisa aja berkelanjutan sampai Hmm, sekarang ini. Ada betul yang sekali. over apa namanya, over consumption of the media. Jadi mereka tuh terlalu Hmm. nonton social media, apa TV, berita, dan Mhm. terlalu mantengin social media, dan akhirnya itu can cause some severe trauma kalau misalnya terlalu intens gitu. Mhm. Karena kan cara kita menerima informasi itu kan belum tentu sama from one person to another, ya kan? Iya, iya. Misalnya aku lebih sensitif dari non-staff misalnya. Kalau misalnya Mhm. aku nonton berita terus, aku Mhm. bisa aja parno karena kok semakin lama semakin meningkat apa angkanya, Iya, semakin banyak betul. korbannya. Ya walaupun alhamdulillah banyak juga yang recover ya, tapi the the thought of having more people kena apa Mhm. penyakit ini, it kind of scares me gitu loh. Ditambah juga dengan bagaimana kondisi di luar yang PSBB yang chaos itu, dan Mhm. satu negara juga
mm, gitu kan. Pasti Itu ya. bisa freak you out kan sebenarnya seperti itu. Hmm. Gitu. Dan kadang ada juga yang kelamaan di rumah itu yang pasti bosen gitu ya. Kalau misalnya we stay focus to the things that we can do, itu bisa mengalihkan Hmm. stres kita. Contohnya, Hmm. aku tuh walaupun introvert, tapi aku sekarang udah kerasa kayak udah Hmm. mulai bosennya, terus kayak agak, aduh kok gatel pengen keluar gitu kan. Tapi kan Hmm. we're not supposed to, karena ya kita harus maintain social distancing. Kalau nggak, ya makin nambah aja terus orang-orang yang kena Iya, kan. betul, betul, betul banget. So what I do supaya betah tuh I channel that energy into something Hmm. positive gitu. Aku coba apa sih yang bisa aku lakuin selain kuliah Hmm. tidur gitu Iya. kan. Rasanya kayak Oke, nggak produktif banget gitu ya. iya gitu. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas, which is pertama kita bikin list gitu. Hmm. We list down apa aja sih yang bisa kita lakukan hari ini. What do I have to do? Apa yang aku harus selesaikan? Kayak misalnya aku tugas, terus bikin konten, Hmm. terus misalnya wash the dishes, misalnya seperti itu. Hmm. Jadi by making a list itu kita udah kayak udah step one-nya. Kita udah Iya, sadar, iya. oke, kita ada kegiatan A, B, C gitu. Hmm. Nah, step two-nya adalah finding the motivation. It Ya, can itu be tuh yang hard. susah tuh. It can be very very hard. Tapi yang ku apa namanya maintain di pikiranku tuh adalah, ayolah, mau sampai kapan kamu malas-malas kayak gini gitu loh. You have to do Hmm. something gitu. Bersyukurlah bahwa kamu tuh masih dapat kesempatan untuk melakukan kegiatan ini gitu kan. Iya, You benar. don't have to misalnya amit-amit um, you don't have to be in the hospital waiting for a Hmm. test, or you don't have to be in the hospital waiting for a result, ya kan? Just be grateful with whatever condition that you have, dan itu secara tidak sadar it creates a positive mindset. Dan Hmm. when you have a positive mindset, pasti kita lebih goal driven gitu. Jadi langsung Hmm. oke, apalagi yang bisa aku lakukan gitu. Hmm. Nah, tapi Gitu. kalau menurut Non sendiri tuh Mm-mm. dampak dari self quarantine itu sendiri gitu kepada kesehatan mental kita itu beda-beda nggak sih? Misalkan kayak berdasarkan usianya, gendernya. Kalau menurut Non gimana tuh? Kalau kita ngomong directly ke kesehatan mental, itu ada beberapa yang mungkin aku bisa point out. Pertama ada cemas, ya Iya. kan, anxiety. Ada juga yang depresi, dan depresi ini tuh bisa dari karena memang dari awalnya ada kecenderungan untuk mengidap depresi, atau gara-gara kecemasannya ini yang bisa lead to depresi Hmm. gitu. Jadi itu So dua hal yang berbeda ya, Non ya? dua hal yang berbeda, tapi it can cause one or the other gitu. Hmm. Oke, Kemudian pasti. uh, ketakutan, ketakutan yang bahkan nggak logis Hmm. gitu. You're scared for no reason. You're constantly using hand sanitizers, but you don't actually go anywhere. Dan adanya kita overconsumption kan gitu, Iya, betul betul banget. ya kan? Jadi kayak manic sebenarnya. Kemudian juga uh, apa namanya? Many people are upset dengan terhambatnya mata pencarian Nah, betul banget tuh. gitu. Itu Apalagi yang dokter bikin gigi down juga banget. ya, Jujur. curhat lama-lama. Iya, bener banget. Iya Mungkin kan. di segala profesi sih ya, terutama di Mm-mm. bagian F&B atau mungkin di kantoran, itu pasti benar-benar terhambat sekali. Apalagi mungkin yang ojol gitu kan. Iya gitu. Tapi I believe that pasti ada sesuatu hal positif yang bisa kita ambil dari semuanya ini gitu loh. Kalau misalnya ya we have to rely on ojek online, ya Mhm. kita bisa membantu mereka sebenarnya kan dengan order sesuatu. Iya, Uh, benar. Sekarang kan banyak juga platform ojek online yang bikin segmen ngebantu Hmm. para drivernya, ya kan.
buat donasi and so on so forth gitu. Apalagi ya, kalau misalnya ke kesehatan mental ini, um, people are feeling neglected gitu loh. Dalam arti karena social distancing, ada yang mungkin merasa lonely, Ih, bener banget. ya kan? Curhat lagi ya teman. Aku sih sempat juga baca-baca ada yang namanya mungkin non lebih tahu ya imposter syndrome ya. Iya, Jadi kayak ngerasa tuh apa namanya kayak menyalahkan diri sendiri gitu, blaming myself. Padahal sebetulnya kan keadaannya tuh yang berubah. Kalau mm-mm. menurut non gimana tuh non? That is very true. Maaf, Kaget. sorry. It's okay. Yeah, imposter syndrome is a thing dan it can happen, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Dan ada juga yang lebih tidak mau menerima situasi gitu lah. Jadi they feel like it's the end of the world. Ini semi curhat juga, tapi kayak they feel like it's the end of the world. Semua rencana yang tertunda, semua Ih, bener banget. ya kan, semua plan kita itu jadi ya nggak jadi gara-gara ini. We have to find other ways to fulfill our needs gitu kan. Dan sayangnya sih kalau ada orang yang merasa nggak sanggup, mereka itu bukannya berusaha untuk menghubungi, misalnya kalau udah kritis kayak secara mentally ya, they don't try to contact their professional psychologist. I mean, there's nothing wrong with contacting or seeing a psychologist gitu kan. I mean, they get paid to listen to you. So, kalau kita merasa, aduh nggak ada yang bisa gue curhatin nih, ada psikolog gitu loh. Iya. They can actually try to show you the possible solutions gitu kan. Karena kan kadang orang juga mikir, ini gue curhat tapi kok kayaknya gak ada yang ngasih solusi gitu kan. Bener-bener. Mungkin untuk teman-teman yang masih jomblo juga ya. Aduh, gimana Kadang kan caranya kayak nih? bingung ya. Kayak aduh, PDKT zaman sekarang susah ya iya, kalau udah pandemi, jomblo pula, nggak ada temen curhat gitu kan. mati Sebetulnya it's kutu. okay ya untuk mencari pertolongan pertama tuh ke psikolog. No one should be afraid of talking about their mental health atau going to a psychologist or going to a psychiatrist gitu. Sama sekali nggak ada salahnya gitu. Yang penting we look for our comfort. We look for someone that we can rely on. Itu sangat-sangat penting di masa pandemi seperti ini. Karena we all need support from one another sebenarnya. Gitu. Betul sekali sih. Intinya sih we're all in this together. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak it's the end of the world, you're not alone. Karena ya semuanya juga wajar gitu ya mengalami hal seperti itu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong kalau kita ngomongin tentang apa namanya kayak istilahnya gangguan mental mungkin ngerasa kayak lonely. Gimana sih Non? Mungkin ada tips and trick nggak sih supaya kita bisa mengelola emosi kita gitu, khususnya di pandemi ini? Mengelola emosi itu salah satu trik yang aku pelajarin itu yang paling gampang adalah practicing mindfulness. Jadi if you look up mindfulness in kayak Psychology Today for example, itu it's all about feeling yourself in the moment. Kita sadar dulu, oke, emang ini chaos semuanya, emang semua rencana kita tertunda, terhambat, or even cancelled ya. Tapi kita harus taruh kita dalam persepsi, okay, this is what is happening. I can't do anything about it, but I have to live with it. Gitu. So you feel your surroundings. Jangan pikiran kita melayang kemana-mana kayak what are the possibilities-nya. Justru itu yang bikin kita lebih cemas, lebih khawatir, dan it can cause depression gitu. If it's to a maximum extent gitu kan. Kemudian kalau mengelola emosi itu selain mindfulness,
What I like to personally do itu adalah listing the 3 things that I am grateful for uh, today or yesterday atau couple of days ago, karena itu secara tidak sadar tuh menenangkan kita gitu loh, kayak Iya, at benar. least there's this one good thing that happened to me, so it's not all bad, ya kan? Kayak misalnya, oh alhamdulillah hari ini aku selesai ngerjain tugas, as simple as that. Mhm. Aku selesai ngumpulin tugas sebelum deadline, it makes me feel good gitu. Aku hari ini bisa main sama kakakku atau main sama kucingku, maybe gitu. Cari sumber kenyamanan, that's the most Iya. important part, karena it keeps us from losing our sense gitu kan, kita harus feel in the moment gitu. Kemudian kalau tips sebenarnya untuk lebih ke menjaga kesehatan mentalnya, tadi kan khusus untuk emosi ya kan. Iya. Kalau menjaganya itu lebih ke what we do on a daily basis. Istirahat dari media sosial itu sangat penting. Iya, Media bener banget sih, sosial, bener banget. berita, itu kan capek ya ngelihat HP notifikasi isinya 1000 bla 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 pasien COVID, kayak Kasus meningkat gitu ya, ya. rusuh di mall. Iya, ya Allah, PSBB ini itu diperpanjang. Kalau diperpanjang oke Iya, lah. Tapi iya, iya, benar. we know, unfortunately, we know that pasti akan ada orang yang tidak mengikuti itu. But Betul. that can cause us to get angry, ya kan? Upset, daripada kayak betein. Aduh, ini orang kenapa sih? Yaudah, kayak tutup aja HP-nya, terus kayak tenang dulu, gitu kan. Iya, iya, Sebelum iya. we move on to our next activities, gitu. Terus maintaining socialization, bersosialisasi secara jarak jauh itu it's also very important. Not only for ourselves as in maintaining relationship-nya, tapi untuk orang lain juga. Ini masuk ke PSBB tadi itu, supaya kita nggak apa namanya, memperparah situasi, memperburuk situasi, gitu kan. Jaga kebersihan, of course. Apa lagi ya? Oh ini, mengubah suasana yang baru. Iya. Mengubah Harus suasana itu bisa bisa aja. termotivasi lagi berarti ya. Dengan mengubah suasana kan kita jadi lebih motivated again gitu kan. Ini mengubah suasana tuh bisa dari berbagai macam cara. Bisa dari mencari hobi yang baru, bisa literally secara physically mengubah suasana, kayak misalnya you decorate your room, atau mungkin untuk teman-teman yang belum atau jarang bersihin kamar, dibersihin kamarnya. Itu kan kayak you're cleaning out, literally cleaning out all of your toxins gitu kan sebenarnya. Gitu. Olahraga, trying something new every day gitu, supaya kita tuh tetap occupied, tetap produktif, and at the same time mengikuti peraturan pemerintah gitu. That's the most important thing. Berarti penting banget sih Non itu. Itu tips yang menurut aku harus dan wajib dicoba juga. Soalnya aku juga waktu itu kan sempat tuh awal-awal pandemi ya kan, ngerasa kayak the end of the world. Terus The benar-benar kayak first week panik. itu it's the worst. Iya, The benar-benar worst. kayak panik karena semua rencana tuh pasti akan gagal gitu. Mana PSBB, terus kemudian nggak bisa bersosialisasi sama orang-orang. Pokoknya rencana apapun, ya kan, kayak akademis atau anything related to work itu pasti kayak terganggu lah akibat si COVID-19 ini. Dan ternyata benar kalau kita tuh bisa mendetoksifikasi diri kita dari social media itu it really helped me a lot actually. Jadi kemarin tuh aku kayak mungkin 1 bulan kali ya, 1 bulan benar-benar kayak nggak nyentuh Instagram, nggak nyentuh, benar-benar kayak sosial media tuh benar-benar nggak digunakan sama sekali. Baca WA juga cuman dibaca aja. Jadi untuk teman-teman yang kemarin Emang sempat WA, kerja ngobrol-ngobrol, kalau enggak udah close. iya, kalau nggak emergency banget kayak nggak akan direspon. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat WA aku ya, mohon maaf ya. Tapi itu benar-benar sangat Disclaimer membantu. langsung. Iya,
disclaimer. Itu benar-benar sangat membantu karena dari situ kita bisa menenangkan diri kita, mencari hal-hal positif juga dari diri kita. Apa sih sisi positif yang bisa kita lakukan gitu di tengah pandemi COVID-19 ini? Nggak melulu tuh kayaknya negatif thinking mulu. Jadi kan kayak ngerasa depresi, tiba-tiba nangis sendiri mungkin ya. Kan mungkin banyak Benar. juga ya orang-orang kayak gitu ya. Itu sih Iya, ya sedikit cerita. nggak apa-apa kan memang harus cerita-cerita. Ngomongin cerita, Iya. I recently talked to one of my lecturers di UI Hmm. untuk ngobrol kayak, Mbak ini gimana ya, apa kok aku sendiri udah mulai kerasa bosen, padahal kan aku anak rumah Iya, banget iya. gitu loh, aku Iya, kebanyakan di iya, iya. rumah. Ya udah, kamu sukanya ngapain? Aku udah melakukan semua yang aku suka, kayak yoga, kemudian aku nonton Netflix to pass the time gitu aja kan. Tapi lama-lama kerasa gitu. So, Iya, benar. dan aku nggak bisa ketemu teman-temanku untuk cerita, untuk ngobrol, walaupun bisa Mhm. secara virtual seperti ini. Tapi kan kadang kita ngerasa you don't get the same feeling kan kalau ngobrol sama Mhm. Bener banget. you don't get the same intimacy gitu. Terus dosen gue bilang, oke, kamu perlu mengeluarkan apa memang, ya perasaan segala macam unek-unek. Oke, kamu suka nulis nggak? Suka. Bagus. You should try journaling. Jadi kayak write in your own diary aja. Hari ini aku merasa begini, begini, begini. Aku berharap ketika COVID ini selesai, aku bisa bla 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 bla. Or just as simple as log in about your feelings, kayak aku capek karena begini gini 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 gini. Emang kesannya kayak kok lu ngedumel mulu sih, tapi kan Iya, iya. ya it's my rights, it's my Iya, book. benar. Aku harus keluarin unek-uneknya gitu. Kalau nggak Betul jadi sekali. toxic gitu loh Iya. di aku gitu. So bikin jurnal, bukan jurnal akademis ya, tapi kayak jurnal kayak diary Iya. gitu. Jurnal akademis, Jurnal waduh. akademis bikin mumet lagi itu yang ada. Gitu. Iya, Jadi penting banget sih. Dan itu juga salah satu cara kita untuk ngeluarin unek-unek kita gitu kan. Intinya kayak, aduh, I just want to let it out gitu kan. it's a lot healthier than keeping your emotions and feelings in gitu. Benar-benar. Kemudian banyak teman-teman gue yang berusaha untuk explore hobinya. Ya, ada yang mulai belajar main musik, yang dari nggak bisa menggitar jadi mulai belajar. Kemudian yang dulu pingin jadi fotografer tapi nggak pernah kesampaian, akhirnya kesampaian gitu kan. Dan it's nice to see people developing dalam kondisi seperti ini kan. Karena menurutku if we look at the bright side of all of this pandemic itu, we have more time for ourselves, literally for our individual self gitu. Karena setiap hari we spend our time working and trying to fulfill others' needs, ya kan? Iya. Dan balik lagi ke tujuan aku, why I want to raise awareness towards mental health, karena ya ketika kita pulang kita lupa ngurusin diri sendiri gitu lah. Kita lupa bahwa ya bukan cuman bos gue kali yang harus gue turutin, gue sendiri juga harus diturutin gitu. Jadi intinya love ourselves first ya. Betul, betul sekali. It's a nice period of time for self-development. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita sempat mention social distancing, physical distancing, tapi tetap harus bersosialisasi sama yang lain gitu kan, supaya kita nggak nyimpen unek-unek kita ke diri sendiri. Ada nggak sih tips atau cara gitu untuk kita tetap bisa bersosialisasi yang baik, yang benar gitu, walaupun lewat virtual meeting. Cuman kan pasti kan rasanya beda ya sama ketemu face to face yang biasanya kayak nongkrong sama temen, kayak apa kabar, ya ampun, ada kayak ketawa-ketawa, sentuhan-sentuhan dikit, mama repost gitu, jabat tangan. Seperti itu kan rasanya beda ya. Kalau kita bilang sesuatu sama orang itu kan pasti langsung dibales. Kalau ini kan kalau di virtual meeting tuh kadang tuh kayak ngerasa
aduh mental gue lagi kayak gini, virtual meeting, nunggu koneksinya lemot, gue ngomong apa, yang Iya, di situ ngomong apa udah gitu. udah ambiar duluan sebelum mulai Iya. itu masalahnya. Nah, mungkin dari Non sendiri ada nggak sih tips supaya kita tetap bisa bersosialisasi tuh dengan enak gitu? Well, aku tuh pasti jawabanku tuh back to yourself. Jadi ngelihat ke dalam lagi ya. Everything is all internal gitu. Hmm. Kita harus coba belajar lebih berempati gitu. Jadi kita try to put ourselves in others shoes gitu. Oke, pengennya nih kayak misalnya aku mau curhat sama non-staff gitu kan, tapi aku nggak tahu non-staff misalnya you're having a bad day, terus aku kayak aku tadi begini berantem gini gini gini, tapi sebenarnya non-staff tuh udah kayak aku udah capek gitu kan. Iya, So iya. mungkin kita lebih coba berempati dalam kayak how's your day, itu aja dulu, sesama Hmm. teman, sesama kerabat, colleagues, or even family members that we see every day. How's your day? Hmm. Gitu. Karena aku Iya. belajar bahwa orang tuh kan sebenarnya cuma mau didengerin, ya Iya, nggak? benar. Ya kan? Kayak udah Didengerin, instingnya manusia gitu ya. iya, gitu ya. Secara kita makhluk sosial, we need each other. Betul. Kita Betul perlu sekali. didengerin, kita perlu dipahamin. Hmm. Dipahaminnya itu ya that's the second level deh, karena kan belum tentu Mhm. semua orang bisa paham langsung apa yang kita maksud, ya kan? Mhm. Tapi didengerin aja, it already makes you feel better. So Hmm. learn to listen first and Mhm. empathize with others. So that's the simplest way to maintain a good relationship. Mau itu sama teman, kerabat, atau family members, atau mungkin pacar, atau suami istri. Learn to empathize gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang empati sendiri nih, Non, kan Mm-mm. kayak misalkan aku kan sebagai tenaga kesehatan gitu, mungkin juga teman-teman yang lain yang profesinya dokter atau tenaga kesehatan lain kayak perawat, dokter, apoteker yang sekarang tuh lagi berjuang gitu di garda Iya, depan untuk memerangi COVID-19 ini, pasti kan juga mentalnya ya pasti akan berpengaruh lah ya gitu iya, karena pandemi ini. Apalagi kan istilahnya banyak tuh pasien-pasien yang mengeluhkan dokternya dengerin dong keluhan pasiennya, dokternya empati dong. Sedangkan dokternya sendiri tuh ngerasa kayak udah capek gitu mungkin ya. Karena iya, I situasinya understand seperti banget. ini, jadi mungkin kayak iya ya ya udah gitu. Jujur ngerasa kayak kalau misalkan dari pengalaman aku pribadi, kadang kalau situasi seperti ini, terus kemudian mental health kondisinya juga jadi lagi terganggu, kadang tuh kita jadi nggak bisa fokus gitu untuk memberikan pelayanan yang baik gitu pada Maksimal, ya. pasien. Terus apalagi pasiennya tuh pengen didengerin, datang-datang langsung curhatnya panjang gitu. Bu, keluhannya apa, tapi kayak ceritanya banyak sekali, dan itu banyak banget kejadian. Nah, kira-kira ada nggak sih, Non, kayak tips mungkin untuk kita yang profesi tenaga kesehatan di tengah pandemi ini supaya at least kita bisa tetap berempati sih. Well, one thing that I could say is they are not mad at you personally. They are Hmm, mad at the situation. bener Coba banget ya. coba ambil dari perspektif situ. Mereka mungkin tidak secara langsung memang kesel sama kita gitu loh. Tapi Hmm. cuman unfortunately yang kena ya para tenaga medis ini, karena Iya, ya they expect help gitu, iya karena they're betul. in pain misalnya kan. Tapi um, don't take it per, it's easy to say don't take it personally, tapi benar-benar you have to learn to empathize even in that Iya. certain situation gitu. I'm sure as a doctor, as a nurse, pasti jiwa sosial teman-teman tuh tinggi banget, dan aku sangat salut para dokter, para perawat, dan para psikolog. Aku salut banget in this situation dimana we are constantly scared and Iya. and and kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kita kan bukan dukun kan. Iya bener um, banget. we don't know how this goes. Tapi we have to be balanced Iya, supaya betul kita bisa sekali. tetap sehat dan berproduktif gitu loh. Kita nggak bisa
aduh berisik banget sih pasien gue, denger gue juga punya masalah Mm-mm. kali ya. Ya memang Nah, kadang pengen kita keluarin kan, kayak bacot dulu. dan itu sering banget loh non kejadian kayak misalkan di tempat aku gitu ya. Mm-mm. Banyak yang ujung-ujungnya tuh jadi berantem gitu antara dokter misalkan Hmm. dengan pasiennya atau mungkin perawat dengan pasiennya. Mungkin dalam sisi pasien, dalam hati pasien tuh ngerasa kayak saya tuh udah nunggu lama nih gitu, tapi kok saya tidak didengar ya keluhannya. Apalagi kan di situasi kayak gini, semua orang tuh rasanya kayak pengen cepet-cepet gitu keluar dari rumah sakit, udah cepet pulang gitu. Tapi kan kita juga dalam arti jumlah tenaga kesehatannya juga kan terbatas dan kita nggak bisa Yes, sangat terbatas. membalancekan ekspektasi gitu. Iya. Nah jadi mungkin harus berempati tuh dua-duanya nggak sih non? Gimana sih? Mm-mm. Memang kan ibaratnya kalau kita main apa tuh namanya, jungkat-jungkit, Iya, iya, iya. kan kalau satu yang turun ya jomplang Mhm. dong, ya kan? Kan Iya, benar-benar. we have to be on the same level. Yang ini nggak bisa empati sendiri, yang ini egois, dan kebalikannya juga harus dua-duanya sama gitu. Hmm. It can be very hard to do, but it takes time, dan I think we have all the time to Hmm. learn Hmm. about Bener banget empathizing. sih. Bisa aja kita praktis Mati di deh. rumah. Oke. Maaf ya, ini kayak suka mati gitu deh. Nonstop Oh, lagi di mana? aku lagi di rumah Hmm, temen. oke. Hmm. Gitu Karena tadi sih. habis dari rumah sakit, jadi agak jauh. Kalau ke rumah dulu. Hmm. Oke. Tapi sebetulnya ada nggak sih mungkin dari tadi yang udah kita bicarain, intinya bagaimana sih kita tetap bisa menjaga kesehatan mental kita supaya tetap survive nih di pandemi COVID-19 ini. Karena kan banyak banget ya teori konspirasi di luar sana. Ada yang bilang ini Yes. bohongan lah, ada yang Iya. bilang nanti akan ada second wave, dan itu mungkin Iya. terjadi. Terus kemudian ada yang bilang ini tuh biological weapon lah dan lain Mm-mm. sebagainya. Banyak banget orang-orang tuh yang berkomentar di sosial media, bikin teori sendiri, dan ujung-ujungnya jadi kita kayak panik duluan gitu. Ada nggak sih cara tersimpel yang bisa kita terapkan supaya kita tuh kayak gue tuh strong kali inside gue gitu, supaya gue tuh kayak nggak terpengaruh sama berita-berita di luar gitu. It is very difficult karena Hmm. pasti banyak orang akan mengeluarkan opininya masing-masing, ya kan? Dan Hmm. sekarang pun kita juga agak kesusahan nyari that one trusted source of information itu yang mana. Jujur Iya, aja ya benar kan? banget. Iya, Kayak benar banget. kok pihak A bilang ini tapi pihak B bilang ini, dan mereka merupakan figur yang that we look up to dan memang harus Iya. dipercayai. Tapi Bahkan sampai kayak lembaga dunia juga kayak dibikin teori sendiri gitu kan, iya gitu. against dengan pemerintah dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak bingung siapa yang harus dipercaya. Kayak, gitu. Well, um, like I've said before, it's a period of kita self development, dan di sini kita harus develop a sense of um, apa ya bahasa Indonesianya, oh ikhlas. Kita harus berani Hmm. untuk ikhlas, nerima dan legowo gitu. I know those are all the same meaning, tapi bener-bener Hmm. um, kita nggak bisa bolak-balik menolak kemungkinan, but at the same time kita juga nggak bisa nerima semua informasi yang dihadapin gitu loh. Kita harus bisa, Hmm. okay, this is what is happening. It's Iya, crazy out benar. there. It's crazy out there. Tapi if I do the right thing, hopefully it's not gonna cause any harm. Gitu. Pertama ikhlas dan legowo. Kedua, just believe in yourself that you will do the right thing. Gitu. Dan apa lagi? It's very very hard for us Indonesians untuk specifically ya, untuk memahami situasinya,
karena memang ada yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, Iya, harus benar-benar. misalnya harus jualan, harus beli Harus and apa. beli baju lebaran gitu bentar lagi. Iya banyak kok. Aku sampai speechless gara-gara heran nih orang Indonesia kenapa ya, ya Allah. Iya, iya, benar-benar benar banget. Sampai train of Apalagi thoughtku tuh hilang tadi kayak, duh, mikir aja udah capek. Aduh ya Allah, kenapa ya orang Indonesia gitu. iya, Tapi apalagi ya itulah ada berita juga yang bilang salah satu mall di Jakarta buka terus akhirnya langsung membludak gitu kan. iya, itu aku sih aduh nggak percaya lagi, kayak kenapa sih? Hmm. Why can't you just hold yourself gitu loh, sabar, sabar, ikhlas dan sabar, itu dua hal yang perlu perlu ditekankan. Sabar, kenapa kita harus sabar? Karena bukan kamu doang yang ngalamin ini, everyone is affected. Yeah, we're all just trying to help one another, so please stay at home, do whatever your government tells you to, karena despite the conflicts ya, walaupun memang ada suara A B C D yang bertentangan, tapi kan dari awal udah dibilang gitu loh, jangan banyak kegiatan di luar, jangan Iya, benar. ngumpul-ngumpul, kemudian jangan panic buying. Ya itu sekarang udah agak berkurang sih panic buying sebenarnya, tapi itulah, jangan jangan egois, jangan egois. Try to Saatnya think of untuk the big menunjukkan picture. persatuan Indonesia ini, teman-teman semuanya. Jangan Indonesia terserah. Iya, iya. Jujur itu Aduh, benar-benar berpengaruh banget loh, kayak berita-berita yang ada di sosial media terkait kayak banyak yang mudik, terus iya. kemudian banyak yang ke pusat perbelanjaan, ke sana Mm-mm. ke sini gitu. Soalnya bener deh teman-teman, kayak di rumah sakit aku aja tuh perawat-perawatnya tuh udah kayak pada desperate karena ya namanya juga mereka tuh masih berjuang dan mereka tuh bener-bener kayak harus melayani gitu. Dan mereka juga istilahnya mereka juga nggak digaji gede-gede banget gitu, nggak kayak Iya, istilahnya kayak iya. pengusaha atau kayak gimana, cuman kayak itu kewajiban mereka dan jatuhnya kayak mengganggu mental mereka juga sih. They are Itu yang willingly bener-bener, serving you gitu loh. Just iya appreciate bener, them. Aku kemarin sedih banget sih yang pas denger berita ada perawat yang meninggal. iya. Apalagi dia lagi Uh, kondisinya hamil. iya, aku Nah, langsung, ya Allah, tega banget sih orang-orang tuh. Kenapa sih? Why can't you just be patient and empathize gitu loh. Bukan aku iya. ngulang-ngulang terus, tapi beneran gitu. Iya benar. Bahkan kayak di beberapa fasilitas kesehatan kayak rumah sakit yang mungkin di daerah gitu ya, bukan Iya, di kota-kota besar, ya pasti kan jumlah tenaga kesehatannya kan sangat terbatas ya. terbatas, betul. Jadi mau nggak mau ya kayak misalkan perawatnya sedang hamil atau mungkin dokternya juga sedang hamil, ya mereka tetap harus melayani Harus karena turun, heeh. nggak ada option lain. Nah itu sih yang eh, sangat disesalkan. Apalagi kalau pasien berbohong. Nah, Nah, menurut Non itu gimana nih Non? aku nggak. I know I said kita harus belajar sabar, tapi aku nggak sabar sama yang kayak gitu. It's not Iya, tolerable. Why? Gitu loh. iya, iya. I mean, aku selalu berusaha untuk melihat dari dua sisi, ya kan. Mhm, Kalau dari why dia mungkin berbohong, karena mungkin dia mhm, takut takut mhm, menghadapi kayak kenyataannya bahwa ada kemungkinan dia kena, ya kan, bahwa dia mhm, positif corona. Tapi you have to be able to face the truth gitu loh. Jangan mhm. sampai gara-gara takut kita mengorbankan orang lain Iya, gitu. benar-benar. Itu sangat egois namanya itu. Ya kan? Negara Kayak, plus 62. iya, waduh, heran saya. Iya, Kenapa? benar-benar. Iya, itu sih. Mungkin kalau dari Non sendiri yang memang backgroundnya adalah psikologi, ada nggak sih tips gitu atau mungkin cara-cara tertentu supaya kita tuh bisa memberikan kesadaran gitu untuk Wah, pasien-pasien di luar sana?
Please jangan berbohong atau please tetap di rumah aja. Mungkin ada nggak sih kayak istilahnya pendekatan psikologisnya? Kalau misalnya pendekatan psikologis, aku langsung mikir yang klinis nih, kayak terapi or something. Tapi kalau misalnya at home solution, take time to reflect gitu. Hmm, Dari tips-tips yang tadi aku sempat bilang yang apa namanya, istirahat dari media sosial, kemudian iya cari itu sumber bener banget. kenyamanan, gabungin itu semua. Jadi yang pertama, step pertama, istirahat media sosial. Istirahat tuh bukan berarti close app-nya doang, lock out kalau perlu. Kalau Iya, kita udah tahu, uninstall. iya, Aku kalau kemarin perlu literally uninstall. kita harus sadar gitu loh kekurangannya apa. Oke, Hmm, gue ini emang bilang oke, gue harus break dulu nih dari sosmed. Tapi begitu close up, setengah jam kemudian buka lagi, iya. refresh lagi. You have to commit gitu loh, kayak jangan sampai that happens. Mulai dari lockout, atau mungkin kalau udah tahu banget gue nggak bisa banget nih, uninstall aja, tuh tinggal install Iya. login lagi kan. Iya, Gitu. walaupun ngabisin kuota, cuman ya untuk kesehatan Mm-mm. mental sendiri ya. Betul, harus ada pengorbanan demi kesehatan kadang. Terus ketika sudah shut yourself out dari social media itu, cari sumber kenyamanan. Karena untuk kita bisa reflect, apa sih bahasa Indonesia-nya? Ya Allah, astagfirullah. Self-evaluate. Oh, refleksi diri, Uh-uh, evaluasi diri sendiri. itu it's a lot better ketika situasinya itu lebih tenang, tidak ada gangguan, bener-bener close all of your distractions gitu. Supaya kita bisa apa namanya, mikirnya nggak sampai jenuh gitu loh. Iya. Oke, ini situasinya seperti ini, apa yang bisa aku lakukan, apa yang aku rasakan, apa yang di luar itu sedang, what's happening gitu kan di luar, what can I do about it gitu. Facing the fact itu emang harus dilakukan sih. By reflecting itu kita bisa lihat, oke, gue misalnya nggak sabaran nih, gue pengen keluar, gue pengen ketemu teman-teman, tapi kasihan sama Iya. tenaga medis yang berusaha setengah mati, susah payah untuk melayani teman-teman yang sudah mengidap COVID. That's already a challenge gitu. Jangan kita bebanin lagi. Itu kan you're Benar. empathizing juga. Belajar empathizing, berempati dan sabar. Kemudian juga mikirnya tuh bisa lama gitu loh. Just evaluate yourself, evaluasi diri gitu. Oke, aku nggak sabar, aku harus begini. Aku bosen, aku harus cari kegiatan. Kegiatan apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa melakukan, aku bisa olahraga, aku bisa bersih-bersih, aku bisa apa, misalnya kerjain tugas, aku bisa mungkin Masak, ya. Bikin masak, vlog. produktif produktif aja terus gitu. Ya benar-benar. Distract yourself dengan kegiatan positif. Betul sekali. Dan tentunya nggak boleh mudik dulu ya. Yes, Itu tentunya harus benar-benar berpengaruh ikuti banget. peraturan pemerintah gitu. Karena dikira mereka nggak capek apa nangkepin orang Iya. satu-satu. Kayak Iya, coy, mungkin. kalian keluar ya, mereka yang nangkepin, ada kemungkinan gak sih itu virus tiba-tiba somehow nyelinap Iya, terus kayak kena gitu kan. Kayak be smart, be itu smart, penting banget. be patient, be empathic. Itu. Betul. Be smart, be patient, and be empathy. Wow, tidak terasa ternyata sudah hampir 50 menit Habis ya itu, kita live. Nggak terasa ya? Nah, habis mungkin untuk seru sih teman-teman, kayak ngobrol iya, gini-ginian. udah lama soalnya tetap melakukan interaksi sosial ya. Maintaining relationship. Maintaining relationship. Untuk teman-teman, mungkin ada yang punya pertanyaan atau ingin nanya-nanya sama Non Atala di sini terkait kesehatan mental, boleh banget karena kita masih ada 10 menit lagi. Tadi sih so far pertanyaannya udah terjawab semua ya Non ya.
Alhamdulillah, that means I've done my research. Tapi kalau untuk IMOK sendiri akan ada project apa sih di tengah pandemi seperti ini gitu? Mungkin fokusnya dialihkan ke lewat virtual, edukasi virtual atau gimana kira-kira? It is actually, karena kan sebenarnya harusnya kita nih mulai roadshow Maret Hmm. kemarin, Hmm. and then this happened. So yang kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan program online kita. Nah, Hmm. kita mulai selain continuing edukasi tentang kesehatan mental, but also related to how we are now dalam kondisi pandemik ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap produktif, bagaimana kita tetap menjaga hubungan sama teman-teman, sama keluarga. Maintaining relationship is very important. Itu beneran semuanya ada di materi-materinya, ada di Instagram kita, di yang account ini, yang imok.id. Terus insya Allah kita mau bikin campaign online juga involving beberapa public figure. Can't wait. Spoiler nggak ya? Boleh dong, supaya teman-teman kan langsung pada tertarik nih. Aku sempat mention namanya sih tadi. Ada Non Alia Laksono, kemudian juga ada Pok Maudi Kusnaidi. Pokoknya dari teman-teman Abnon banyak, alhamdulillah. Kemudian juga ada dari Sorry, boleh nih, boleh banget kalau yang mau nanya ya. Takut waktunya habis. iya, Terus boleh dilanjutin dong. ada dari beberapa public figure yang menurut kita cukup aware dengan kesehatan mental dan emang fokus di bidang sosial ini, kayak misalnya ada Kak Fania Herlambang gitu. Terus beberapa figure atlet tim nasional badminton juga ada. We're really trying to engage with our audience dari berbagai macam background. Jadi ada yang backgroundnya atlet, ada yang backgroundnya emang yang akademis, ada yang backgroundnya pemerintahan, backgroundnya politics, and so many people that we try to engage supaya kita bisa merangkup semuanya. Gitu. Kalau Atala dan Sep sendiri, nah ini pertanyaan nih. Kalau Atala dan Step sendiri, hal-hal produktif apa yang dilakuin selain soal kerjaan? Nah, kalau Non apa Non? Aku berusaha sibukin diri sendiri dengan something to do with creativity. Gitu. I like to write, I like to read, so aku berusaha lanjutin jurnalnya tadi, walaupun kadang-kadang aku merasa kayak anak kecil ya, kayak Dear Diary gitu-gitu kan. tapi itu sebenarnya sangat keep track of your emotions gitu. Jadi kita tahu hari ini gue marah banget ya, kemarin gue sedih banget gitu. Jadi so we know the next steps, what we should do in handling the situation gitu loh. Kayak beberapa hari lalu, ini sekalian curhat ya. Beberapa hari lalu bilang kayak aduh aku frustrasi karena misalnya kuliahku tertunda gitu kan. Harus belajar via online dan segala macam, adaptasinya agak susah. Tapi ya udah, karena aku baca lagi hari ini kayak kemarin aku ngasih tuh, is it really that bad? Aku jadi evaluasi gitu loh, was it really that bad? Maybe I was just being dramatic. Jadi kayak bisa evaluasi diri lagi. It's not that bad. I can accept it. Jadi kayak you move on forward from what you've read gitu. Intinya tetap bangga ya sama diri sendiri. Kalau aku ya mengembangkan konten medication. Bikin kayak sesi live Instagram kayak gini, karena somehow kan killing time juga ya. Sambil menunggu waktu buka puasa, terus kemudian bikin live Instagram terus supaya tetap bisa menginspirasi dan mengajak teman-teman di luar sana untuk tetap produktif, khususnya untuk tenaga kesehatan.
Karena menurutku, aduh lagi fragile banget sih tenaga kesehatan, kayak Iya. apa ya, kayak bener-bener, bahkan untuk diri aku sendiri tuh sempat mikir kayak kenapa ya gue dulu ngambil dokter gigi gitu. Kayak kenapa gue ambil ini gitu, jadi kayak regret sendiri. Tapi ya bener sih kata Non, intinya sih harus tetap bisa seproduktif mungkin untuk apa ya, untuk ngelupain kondisi-kondisi yang mengganggu seperti itu. Terus kemudian apa ya? Aku kebetulan lagi virtual internship juga di bidang public health dan Oh. ya, dan itu menurut aku lumayan menarik sih. Jadi kita bisa apa ya, update ilmu sih, ikut-ikutan Mm-mm. webinar, terus kemudian ikutan komunitas apapun itu, bikin kayak kontribusi semacam live Instagram, dan juga berbagi sih, karena kan sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang istilahnya mau membantu kayak tenaga medis ataupun orang-orang yang memang kesusahan di pandemi COVID-19. Somehow kadang kalau ngerasa lagi burn out, kayak ngerasa lagi panik gitu ya dengan kondisi pandemi ini, butuh waktu untuk nenangin diri sedikit sebentar aja, terus habis itu dengan berbagi itu menurut aku benar-benar kayak healing movement aja sih untuk diri kita. Kayak Iya. kayak ngerasa ternyata gue tuh berguna loh gitu buat orang itu gitu. Kayak di tengah di Self tengah realization gitu. iya, kayak mendapatkan ilham-ilham secara spiritual tuh ternyata kayak walaupun gue nyumbang cuman segini, ternyata gue tuh berguna loh untuk mereka gitu. Itu sih. Dan kebetulan Medication juga lagi ada program namanya Pagi Pandemi Berbagi. Sorry, pandemi berbagi itu kayak kita melakukan aksi sosial untuk ngumpulin dana, itu paket sembako dan juga APD dengan harga yang sangat murah banget. Jadi kita nggak beli ke penjual, tapi kita kayak langsung dari produsennya, dan kita akan kasih itu ke rumah sakit dan juga lembaga-lembaga yang memang memberikan secara langsung. Itu sih. It's It's good. always about developing new things that we can give to others, kayak kayak konten-konten yang mengedukasi, konten-konten yang Benar benar-benar banget. insightful, kayak Mhm. apa namanya, I'm trying to make this content sama teman-teman public figure yang tadi aku Iya, bilang itu tentang what can we do at home gitu, how do iya. we stay productive at home. Itu kan, as I've said before tadi, ada background-background yang berbeda, jadi mungkin kita selama ini stuck dengan apa yang kita lihat sendiri gitu, Mhm. we don't see Benar. from others perspective gitu. Mhm. Makanya menurutku it's very interesting karena diambil dari point of view yang berbeda. Gimana caranya sih kita produktif sebagai seorang ibu atau sebagai seorang murid, sebagai seorang atlet, itu kan berbeda-beda gitu. Always try to educate others. Betul sekali. Wah, ternyata live Instagram ada waktunya ya. Oh iya. Iya nih, ternyata ada waktunya. Ada Aku baru tahu. limitnya loh. Aku juga baru tahu ini. Oke, Oh, thank you so much, Non. Mungkin thank you non-Steph. segini aja. Terima kasih ya, Fata. Nanti mungkin bisa sharing-sharing juga ya di live Instagram berikutnya. Iya. Terima kasih Non Natala udah mau berbagi dan sharing-sharing terkait kesehatan mental di pandemi COVID-19 ini. Semoga live Instagram ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa bagi yang menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi akan buka puasa. Jadi siapin tuh semua tajilnya. Aku Betul. aku personally I want to say thank you non-Steph, and Aku yang on behalf of makasih. I'm Okay, thank you udah mau ajak collab bareng, bercita-cita Yeay. bersama. Okay. Happy juga loh bisa collab sama None Jakarta satu ini, dan I am okay. Sukses terus untuk I am okay. BTW ini udah tinggal 40 detik lagi. Okay, Okay. thank you Terima kasih non. semuanya. See you Dadah. di live Instagram berikutnya. Stay safe. You too.